kita akan menjelaskan tentang awal mula terbentuknya Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan besar di Maluku yang berdiri sekitar abad ke-13 dan sampai abad ke-15. Awalnya, masyarakat di wilayah Maluku dipimpin oleh kepala suku atau yang bisa disebut dengan Momole. Di Ternate, kerajaan mulai berkembang saat pemimpin bernama Kolano Mahrum memeluk agama Islam dan mengubah sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan. Sedangkan di Tidore, proses Islamisasi terjadi melalui hubungan dagang dengan pedagang Arab dan Gujarat. Lalu dipimpin oleh Sultan pertama, yaitu Sultan Jamaluddin. Sekarang kita akan membahas tentang sultan-sultan yang terkenal dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada Sultan Hairun, yang dimana ia sudah percaya dengan para bangsa Portugis, tetapi ia malah dikhianati oleh mereka, sehingga kematian dia pun menjadi api semangat perlawanan masyarakat Maluku. Yang kedua adalah Sultan Babuloh, yang dimana ia adalah anak dari Sultan Hairun, yang bahkan ia berhasil mengalahkan bangsa Portugis hingga ia menguasai 72 pulau hingga ke area di sekitaran negara Filipina. Yang ketiga ada Sultan Nuku, di mana ia berperang dengan cara bergerilya di laut, dan juga ia berhasil mengadu domba para penjajah sehingga itu melemahkan mereka dan ia pun berhasil mengalahkan para penjajah tersebut. Itulah para sultan yang paling dikenal dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Aku akan menceritakan peristiwa penting dari Kesultanan Ternate dan juga Tidore. Di antaranya, yaitu ada perlawanan Ternate dan Tidore melawan penjajahan Spanyol. Yang awalnya, Spanyol itu mengadu dombakan Ternate dan Tidore. Yang awalnya itu bermusuhan sebelum datangnya Spanyol. Lalu Spanyol menerapkan politiknya, yaitu politik adu domba. Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Spanyol. Kemudian ada lagi, adanya pertemuan dengan dua penjelajah dunia, yaitu kru dari Ferdinand Magellan dan juga dengan Portugis, yang awalnya dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Yang kita tahu itu, kedua penjelajah itu kan jalurnya berbeda ya. Nah, kemudian mereka itu bertemu di suatu tempat, yaitu di Kepulauan Maluku, yang menjadikannya bahwa dunia itu bulat dan berbeda dengan kepercayaan orang Eropa yang katanya bumi itu datar, tapi ya bulat gitu. Aku mau menjelasin tentang peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Pertama, Kedaton Kesultanan Ternate. Kedaton ini didirikan pada tanggal 23 November tahun 1813 oleh Sultan Muhammad Ali. Selanjutnya ada Kadatokie. Kadatokie adalah istana yang berada di Kelurahan Suasiu, Kota Ternate Kepulauan, Maluku Utara. Nah, istana ini dibangun oleh Sultan Muhammad Tohir pada abad ke-19 awal. Fungsinya yaitu sebagai pusat pemerintahan dan tempat kediaman para sultan. Nah, yang terakhir ada Masjid Sultan Tidore atau Masjid Sigi Kolano. Masjid ini didirikan pada tahun sekitar 1700 Masehi dan letaknya dekat dengan Kadatokie. Runtuhan dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Bayangkan, pada abad ke-16 saat Cengki dan Pala dari Maluku sangat terkenal di dunia. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore bukan kerajaan biasa, tapi kekuatan besar di laut. Di bawah Sultan Babuloh, Ternate berhasil mengusir Portugis dan memperluas kekuasaan sampai ke Filipina Selatan. Sementara Tidore juga kuat dan menguasai wilayah luas hingga ke Papua. Karena itulah, Maluku disebut The Spice Island, pusat perdagangan dunia saat itu. Namun, kejayaannya mulai melemah karena persaingan Ternate dan Tidore sendiri. Nah, jadi kemunduran mencapai titik hadir saat VOC memaksakan monopoli perdagangan lewat perjanjian Bungaya dan kebijakan eksploitasi, penghancuran pohon rempah milik rakyat demi menjaga stabilitas harga di Eropa. Sultan-sultan yang dulu berdaulat pelan-pelan tuh kehilangan kuasa politiknya, terus berubah menjadi sekadar pegawai atau sekutu di bawah bayang-bayang company. Perlawanan heroik seperti yang dilakukan sama Sultan Nuku dari Tidore sempat memberi napas baru. Namun arus kolonialisme terlalu kuat untuk dibendung sendirian. Memasuki abad ke-19, kejayaan rempah memudar seiring berpindahnya pusat perkebunan ke wilayah lain. Ternate dan Tidore pun perlahan surut dari panggung politik utama Nusantara.
Meski kekuasaan politiknya runtuh, mereka meninggalkan warisan budaya, sejarah, dan keteguhan iman yang tetap hidup di hati masyarakat Maluku Utara hingga hari ini. Sebuah pengingat bahwa kejayaan sebesar apapun bisa runtuh jika persatuan dikalahkan oleh perpecahan. Ternate dan Tidore itu intinya adalah dua raksasa rempah dari timur Indonesia yang pengaruhnya sampai ke luar negeri. Peristiwa paling ikonik jelas persaingan Uli Lima dan Uli Siwa. Semacam geng persekutuan daerah yang bikin mereka rebutan pengaruh di Maluku. Momen paling keren adalah waktu Sultan Ba'abula dari Ternate sukses ngusir Portugis tahun 1575 gara-gara mereka berkhianat. Di sisi lain, Tidore punya Sultan Nuku. Pahlawan yang cerik banget karena bisa bikin Belanda pusing lewat taktik gerilya dan diplomasi yang jago. Dua kerajaan ini gak cuman soal perang, tapi juga jadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur. Intinya gara-gara Cengki dan Pala di sana, Ternate dan Tidore jadi rebutan bangsa Eropa sekaligus jadi simbol perlawanan yang bikin Indonesia bangga.